Ya, Anda kembali menyaksikan debat kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Dan sebelum memulai segmen selanjutnya, kami akan membacakan lebih dulu tata tertib debat kedua malam hari ini. Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, peserta debat dan pihak yang diundang dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon, meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Seluruh pertanyaan antar pasangan calon tidak keluar dari tema dan subtema yang telah ditentukan. Pertanyaan yang diajukan oleh pasangan calon terhadap pasangan calon lainnya wajib menjelaskan pengertian dari istilah, singkatan, atau bahasa asing. Setiap paslon, tim pendukung paslon, dan tamu undangan saat berada di area dan ruangan debat wajib menggunakan ID card yang telah disediakan panitia. Setiap pasangan calon akan mendapat giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan paslon lain. Moderator berhak meminta paslon berhenti berbicara saat waktu yang disediakan habis. Pendukung yang hadir dan menonton acara tidak boleh bersuara keras saat debat berlangsung. Para pendukung tidak boleh melakukan provokasi terhadap paslon maupun pendukung paslon lainnya. Panitia akan memberikan peringatan dan tindakan kepada pendukung yang tidak mengikuti tata tertib. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi kecuali diminta oleh moderator. Baik, hadirin yang hadir di ruangan ini serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan memulai segmen kedua, yaitu segmen penajaman visi dan misi. Untuk itu kami persilahkan kepada para calon wakil gubernur untuk menempati podium. Kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan sebentar? Ya. Tema dan subtema debat malam ini. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan subtema meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua, menyelesaikan persoalan daerah dengan subtema penyelesaian konflik agraria atau sengketa lahan melalui kebijakan reforma agraria, transisi energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Yang ketiga, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Dengan subtema, sinkronisasi infrastruktur daerah dengan nasional untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan layanan transportasi publik. Pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pada segmen ini masing-masing calon wakil gubernur akan mendapatkan pertanyaan, lalu calon wakil gubernur dipersilakan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur lainnya dan menanggapi kembali. Panelis akan melakukan drawing untuk menentukan subtema apa yang didapat. Selanjutnya panelis lain juga akan melakukan drawing untuk menentukan amplop pertanyaan A, B, atau C. Selanjutnya kami selaku moderator akan membacakan pertanyaan sesuai amplop yang terpilih. Waktu diberikan untuk calon wakil gubernur menjawab pertanyaan berdurasi 2 menit dan cawagup lainnya dipersilakan menanggapi jawaban tersebut berdurasi masing-masing 1 menit dan menanggapi kembali berdurasi 1 menit. Baik, kita akan segera memulai drawing dan sekaligus pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 1. Kami mohon kesediaan dari panelis untuk memilih atau drawing subtema kepada Dr. Suratmi MPD. Kita ikuti bersama. Boleh dibacakan, Ibu?
Ya. Subtema sinkronisasi infrastruktur daerah dengan nasional untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan layanan transportasi publik. Terima kasih Ibu Dr. Suratmi. Selanjutnya untuk menentukan ada amplop A, B atau C yang akan kami tanyakan kepada calon wakil gubernur. Kami mohon Dr. Evada Dewata untuk mengambil atau melakukan drawing dan diangkat huruf apa yang ada di sana. Huruf apa? Ibu Evada? Huruf A. A. Kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan kali ini. Izinkan saya mengambil urutan dari bawah A, B, dan C. Saya mengambil amplop ini. Masih tersegel. Betul, Fristian? Ya. Ya, dan saya langsung buka. Kami ingatkan agar pertanyaan ini disimak baik-baik. Kami hanya membacakannya satu kali, tidak ada ulangan. Dan nanti ada waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika calon wakil gubernur memulai menjawab. Pertanyaannya adalah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah merancang sejumlah kebijakan untuk memperbaiki konektivitas dan layanan transportasi. Hingga tahun 2022, sekitar 93,25% dari jalan nasional dan 90,01% dari jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Namun, sekitar 30,26% jalan berada dalam keadaan rusak atau rusak berat. Selain itu, Sumatera Selatan memiliki jaringan multimoda termasuk jalan, kereta api, dan transportasi sungai. Namun, belum semua wilayah dapat mengakses moda transportasi ini secara optimal. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret yang akan diambil untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur daerah dengan rencana nasional agar tercipta konektivitas yang merata di Sumatera Selatan? Terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk konektivitas antara Provinsi Sumatera Selatan dengan kabupaten kota yang ada, alhamdulillah saya menjabat bupati selama 5 tahun ini tadi, sudah menjalankan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat dan konektivitas ke jalan-jalan lintas dan menuju ke Provinsi Sumatera Selatan. Di dalam hal ini kami calon nomor 2, alhamdulillah, dan saya banyak sekali bantuan, calon nomor 1, banyak sekali bantuan-bantuan dari Pak Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Hermandiru untuk membangun jalan-jalan dari ekstransmigrasi menuju ke kabupaten kota yang ada. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan jembatan-jembatan penghubung antara kabupaten kota dengan desa sudah kami bangun dan banyak sekali membantu masyarakat di pedesaan untuk membawa hasil-hasil bumi dan hasil hutan menuju kabupaten kota yang ada di Kabupaten Lahat dan termasuk menuju Provinsi Sumatera Selatan, sayur-sayuran yang berangkat di Kota Pagar Alam yang selama ini tadi banyak sekali hambatan dengan adanya pengangkutan mobil batubara. Akhirnya Pak Gubernur Sumatera Selatan menutup kendaraan mobil batubara itu untuk menuju Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, masih ada 5 detik. Sabar, biar kami lanjutkan rangkaian acara untuk menjawab pertanyaan ini. Kepada calon wakil gubernur nomor 2, silakan menanggapi jawaban dari Cawagup nomor 1 durasi 1 menit.
dimulai ketika Ibu berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi Bapak menyampaikan apa yang sudah Bapak lakukan. Tapi saya ingin bertanya, berdasarkan saya berapa kali turun di lapangan, pengalaman saya selama di DPR RI kemarin, bagaimana konsep Bapak ke depan? Pertama, untuk memaksimalkan jalan sebagai fasilitas umum tanpa mengenyampingkan lalu lintas batu bara yang marak sekali di Sumatera Selatan. Kedua, konsep integrasi antara moda transportasi dengan sungai dengan jalan darat, bagaimana konsep paslon nomor urut 1 ke depannya untuk mengintegrasikan infrastruktur ini ke depannya. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Oke. Cukup ditahan Pak. Masih ada tanggapan kalau memang dari calon wakil gubernur nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 1. Dan durasinya sama 1 menit dimulai dari Ibu berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Mendengar apa yang disampaikan oleh calon wakil gubernur 01, menyampaikan bahwa banyak bantuan gubernur. Saya akan luruskan, karena saya ketua DPR, tidak ada nomenklatur bantuan gubernur. Yang ada adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus. Dan yang saya sampaikan adalah bagaimana calon wakil gubernur 01 melihat tidak hanya di Lahat. Karena apa? 17 kabupaten kota masih banyak yang perlu memperhatikan. Ada daerah-daerah terpencil yang tidak terlayani oleh automoda, baik transport air maupun darat. Yang sangat diinginkan adalah bagaimana transportasi ini berjalan dengan baik. Menurut saya, bagaimana langkah ke depan untuk menyamakan, meratakan konektivitas ini. Terima kasih. Terima kasih. Pada calon wakil gubernur nomor 1 bisa kembali menyampaikan tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu atau durasinya 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih untuk menanggapi pertanyaan ke Makanda Riki di dalam bentuk konektivitas antara pengangkutan dari kabupaten kota yang lain ke provinsi dan tidak mengesampingkan batu bara yang ada di Kabupaten Lahat. Memang kalau batu bara kita tidak bisa kabupaten kota atau untuk karena itu adalah kebijakan pusat. Jadi untuk konektivitas pengangkutan dari kabupaten kota ke provinsi ini, maka kita untuk membangun jalan-jalan dari kabupaten kota menuju ke provinsi Sumatera Selatan ini. Itu, dan untuk menanggapi 03 di dalam melihat konektivitas, jangan jalan di Kabupaten Lahat saja. Waktu habis. Calon wakil gubernur nomor 1. Kita beri tepuk tangan untuk sesi ini. Terima kasih. Baik, saya atau kami akan berlanjut untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali kesepakatan kita di awal bahwa kita tidak akan bersama-sama, kita akan menjaga kondusivitas debat pada hari ini. Kami mohon untuk tidak meneriakan, yel-yel atau memberikan respon terhadap pertanyaan atau jawaban dari para calon wakil gubernur. Kita kembali sepakat ya? Oke, sepakat ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon berkenan kepada Dr. Syahril Jamil MAG untuk drawing, untuk mengundi subtema yang akan dijadikan pertanyaan dan dijawab oleh paslon atau cawagup nomor urut 2. Mohon dibacakan Pak pertanyaannya atau subtemanya. Subtemanya, peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Baik, terima kasih Dr. Syahril.
Selanjutnya saya mohon berkenan Dr. Andres Leonardo SIP MSI untuk mengundi apakah pertanyaan A, B, atau C. Huruf B. Huruf B, baik. Saya akan mengambil, terima kasih. Dr. Andres akan mengambil pertanyaan huruf B di amplop yang masih disegel. Saya izin membuka. Mohon untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menyimak pertanyaan yang akan kami sampaikan karena kami hanya akan menyampaikan pertanyaan ini sekali. Baik, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023, implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki indeks reformasi birokrasi predikat baik. Namun, belum sepenuhnya diikuti oleh pemerintah 17 kabupaten kota yang sebagian besar masih tergolong cukup dan kurang. Pertanyaannya, bagaimana strategi mendorong peningkatan kualitas birokrasi di pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik? Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan ini dalam waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Salah satu program prioritas atau misi yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kemarin, memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini sangat relevan memang. Berapa kali saya melihat situasi pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi, seringkali saya tidak tahu apakah memang terjadi pembiaran atau memang tidak pernah ditinjau atau tidak pernah dilakukan pengecekan atau sidak. Oleh karena itu, hari ini ke depan memang kami akan memperkuat inspektorat, fungsi inspektorat ke depan sebagai parameter kerja ASN birokrasi politik ke depan dan juga untuk menjadi rekomendasi. Dan kemudian bagaimana dengan digitalisasi seperti juga yang menjadi kesimpulan di Rakornas Forkopimda kemarin, akan didorong digitalisasi dalam e-planning, e-monitoring, e-budgeting, e-katalog, e-vendor, dan kami pastikan dengan era baru Sumatera Selatan semua akan transparan untuk kedepannya. Terima kasih. Masih ada 30 detik lebih lagi. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Kembali kami tunjukkan indikator waktu ke 00 karena saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 atau cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya, sejauh mana Anda akan berkolaborasi dengan lembaga lain untuk mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik? Masih ada waktu, Pak? Mau digunakan? Cukup? Cukup. Baik. Kami mohon kembali untuk ditunjukkan ke titik 1 menit. Ya, indikator waktunya 1 menit. Kami berikan waktu yang sama untuk cawagup nomor urut 3 menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi memang sangat kita butuhkan. Bahwa reformasi birokrasi bagaimana semuanya harus transparan dan akuntabel. Karena dengan digitalisasi semuanya bisa kita monitor. Dan yang saya inginkan adalah jangan hanya sebagai slogan, karena apa? Informasi kepada masyarakat itu yang paling dibutuhkan. Kalau kita melihat dari website dari Provinsi Sumatera Selatan, itu hanya luarnya saja. Tapi begitu kita klik tidak ada informasi yang ada. Ke depan saya berharap bagaimana paslon nomor 2 untuk menertibkan bahwa reformasi birokrasi menempatkan the right man in the right place dan digitalisasi untuk pelayanan publik bisa dilihat akuntabilitas dan transparansinya. Langkahnya apa? Terima kasih. Baik. Belum waktunya.
kita beri kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Cawagup nomor urut 1 dan Cawagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, saya akan mencoba merangkum secara komprehensif bagaimana kolaborasi ini penting, bagaimana dengan aparat penegak hukum dan juga stakeholder lainnya. Dan tadi disampaikan oleh paslon nomor urut 3, reformasi birokrasi dengan digitalisasi katanya yang hari ini tidak up to date. Nah itu mungkin nanti silakan ditanya Ibu Anita dengan yang sebelah kanan saya, karena saya agak kurang paham kalau yang kemarin. Tapi yang pasti hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita adalah perpanjangan tangan pusat di daerah, kami pastikan bahwa segala yang diamanahkan kepada kami apabila terpilih, e-planning, e-monitoring, e-budgeting, e-katalog, e-vendor, insya Allah Pak Edi Santana dengan saya Rizky Aprilia akan membuat kedepannya Sumsel cerah dan transparan. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga Cawagup yang sudah saling tanya jawab. Nah saatnya sudah diberi kesempatan, Bapak Ibu tidak mau menggunakan, yakin? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, cukup. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Masih ada satu lagi kesempatan. Kali ini cukup semangatnya yang singkat saja karena masih ada pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Untuk itu kami mohon yang mana yang akan kami ambil amplopnya, bantuan dari panelis Profesor Dr. Haji Fajri Ismail MPD untuk dua-duanya kepada Bapak atau kepada Profesor ini. Yang mengambil subtemanya silakan drawingnya dilakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti akan dibacakan juga. Silakan. Temanya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Terima kasih Prof. Dan satu kali lagi untuk menentukan amplop. Ya. Bismillah. A, B atau C hurufnya yang di drawing oleh Profesor Fajri. C. C. Oke. Karena berada dekat saya maka saya coba ambilkan A, B dan C. Oke. Ya, terima amplop kasih. C. Baik, masih disegel Bapak Ibu semua. Langsung saya buka. Pada calon wakil gubernur nomor urut 3, kami hanya membacakannya satu kali dan nanti durasi untuk menjawab pertanyaan ini adalah 2 menit. Kami mulai. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD untuk memperoleh ukuran daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan data BRIN, skor IDSD Sumatera Selatan tahun 2023 adalah sebesar 3,36. Skor ini lebih rendah dibandingkan skor IDSD nasional yang mencapai 3,44. Salah satu indikator IDSD adalah kualitas pendidikan dan kesehatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya untuk meningkatkan indeks daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Ibu bicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Dan kesehatan dan pendidikan adalah indikator untuk kesejahteraan. Bagaimana disparitas antara pedesaan dan kota, itulah yang harus kita upayakan. Bagaimana infrastruktur dan fasilitas, membangun fasilitas fokus di daerah terpencil yang mempunyai akses terbatas. Begitu juga peningkatan kualitas tenaga pengajar dan medis, bagaimana berkelanjutan. Juga aksesibilitas yang merata. Karena dengan demikian
indeks itu akan senantiasa bisa meningkat. Begitu juga program beasiswa. Program beasiswa dalam pendidikan itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun jangan sampai ada anak cerdas tetapi tidak bisa sekolah. Itulah tugas dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis. Karena pendidikan dan kesehatan bukan hanya slogan. Pendidikan itu adalah tugas dari pemerintah. Pendidikan kita berikan alokasi anggaran yang memadai agar semua masyarakatnya bisa bersekolah mempunyai pendidikan yang baik. Sehingga saya yakin dengan adanya program-program untuk masyarakat yang memang bisa menjadikan anak yang pandai, pemerintah tidak akan susah lagi, kesejahteraan akan meningkat dan kita akan memberikan sekolah berbasis vokasi. Dengan demikian kita bisa mempunyai sumber daya manusia dengan putra daerah yang kita harapkan. Sebetulnya putra daerah kita juga banyak yang sudah mapan atau mampu memberikan masukan, namun kadang tidak diberikan kesempatan untuk itu. Sehingga konkretnya bagaimana kita sekolah berbasis vokasi yang akan kita sampaikan untuk Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 3, durasi 1 menit, dimulai ketika Bapak bicara. Maaf, Mas Bayu, tolong diulang apa yang tadi? Menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 tadi, ada hal-hal yang ingin dilakukan, aksesibilitas yang kemudian penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Oke, terima kasih. Di dalam peningkatan pendidikan, untuk bagaimana pelayanan pendidikan itu memang sampai ke masyarakat yang tidak berbayar, yang selama ini didengungkan oleh masyarakat walaupun orang tuanya, supaya anak-anak kita dipastikan untuk dia menepati sekolah 12 tahun ini berjalan dengan baik dan tidak berbayar dan sekolah gratis. Terima kasih. Waktu habis. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, silakan ingin menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 3 tadi, durasi 1 menit, dimulai ketika Ibu bicara. Mas Bayu, tadi yang Ibu Anita sampaikan kurang lebih itu sama dengan visi misi yang ada di Pak Edi dan saya sampaikan. Hanya begini, mohon maaf Ibu sebelumnya adalah mantan pimpinan DPR Provinsi. Bagaimana menurut Ibu politik anggaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 5 tahun yang lalu terkait pendidikan dan kesehatan, dan bagaimana apakah visible untuk Sumatera Selatan menggratiskan baik itu berobat dan pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Saya bertanya karena mengingat APBD Sumatera Selatan hari ini secara kalkulasinya mungkin butuh upgrading yang ekstra. Terima kasih, itu saja. Tidak dimanfaatkan? Sudah cukup Ibu? Baik, kalau begitu kami berikan waktunya sambil kita ubah waktunya menjadi 1 menit. Itulah durasi untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk kembali memberikan tanggapan dari calon wakil gubernur lain. Baik, silakan. akan saya jawab sekaligus 1 dan 2. Tentang pendidikan gratis bisa sampai ke bawah. Inilah gunanya kita bagaimana berkoordinasi dengan kabupaten kota. Karena pendidikan adalah tugas dari kabupaten kota, bukan hanya provinsi. Yang sudah mendapatkan KIP maupun mendapatkan bantuan yang lainnya harus kita dukung dari pemerintah provinsi. Begitu juga dengan politik anggaran dan pendidikan. Sebetulnya kami di DPRD sudah menyampaikan betapa pentingnya
sekolah dan berobat gratis. Kami mempunyai perda tentang beasiswa. Itu tidak dilakukan selama 5 tahun. Kami sampai sudah mengatakan kalau memang ini tidak diberlakukan, tolong dicabut. Sehingga politik anggaran ini sebetulnya kita sudah memberikan, namun PSG hanya dibayarkan di 2021 5 bulan, 2022 6 bulan, 2023 semua, dan 2024 hanya Waktu sampai habis. baru 3 Cukup bulan. Bu, cukup. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis, mohon maaf. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing pendukung paslon untuk memberikan yang terbaiknya. Baik, kita jeda sejenak. Usai jeda kita akan kembali dengan segmen berikutnya di mana para calon wakil gubernur akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur lainnya, lalu menjawab dan selanjutnya menanggapi jawaban kembali. Tetaplah bersama kami di debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Iya, mana caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Budahlah itu, kau buka bae websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masukin nik sesuai KTP, kau masukin nomor WhatsApp, ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Karena aku ke TPS mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Setiadi, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, ingin mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Mari bersama jaga kondusivitas, ketertiban TPS dan lingkungan kita. Demi terwujudnya
pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Karena dengan perbedaan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Ayo, gunakan hak pilihmu di pemilihan serentak 27 November 2024. Semua orang memiliki hak suara yang sama. Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama, karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. 27 November saatnya kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Tentukan pilihanmu untuk demokrasi yang hakiki. Bersama kita tentukan masa depan yang cerah. Kita wujudkan pemilihan bisa dipercaya serta transparan. Pemilih cerdas, pilih yang terbaik. Pemilihan yang jujur, langsung umum, bebas dan rahasia. Suara kita semua, mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Anda kembali menyaksikan debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk acara ini. Kurang meriah tepuk tangannya, saya minta semangatnya tetap terjaga. Begitu baru. Cukup. Tepuk tangan saja, yelnya nanti ada kesempatannya. Baik, sekali lagi kami ingin ingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap taat pada tata tertib yang telah kami jelaskan untuk debat kedua malam ini. Hadirin dan pemirsa TVRI di Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, kita akan memulai segmen ketiga, debat terbuka calon wakil gubernur. Untuk itu kami persilakan kepada para calon wakil gubernur untuk kembali ke podium masing-masing. Kita beri tepuk tangan. Kami sampaikan kembali tema dan subtema debat pada malam hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan subtema meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Dan tema yang kedua, menyelesaikan persoalan daerah dengan subtema penyelesaian konflik agraria atau sengketa lahan melalui kebijakan reforma agraria dan transisi energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Dan tema yang ketiga, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional dengan subtema sinkronisasi infrastruktur daerah dengan nasional untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan layanan transportasi publik, serta pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pada segmen ini, masing-masing calon wakil gubernur akan diberi waktu untuk bertanya kepada calon wakil gubernur lainnya. Lalu akan dijawab dan selanjutnya menanggapi jawaban tersebut. Waktu untuk memberi pertanyaan durasinya adalah 2 menit. Lalu calon wakil gubernur lain bisa menjawab pertanyaan dengan durasi
3 menit dan menanggapi jawaban dengan durasi 1 menit. Kami ingatkan, tanggapan dan atau pertanyaan yang disampaikan tidak diperbolehkan bersifat pribadi dan atau keluar dari tema dan visi misi yang disampaikan. Jawaban yang disampaikan juga harus sesuai dengan pertanyaan, fokus, dan tidak keluar dari yang ditanyakan. Masing-masing pasangan calon tidak diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan dan atau menanggapi jawaban selama pasangan calon lain sedang berbicara. Perhitungan waktu untuk menjawab rangkuman, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta menanggapi jawaban akan mulai dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Kami ingatkan para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Baik, langsung saja kita mulai. Kalau tadi kita mulai dari nomor urut 1, maka pada segmen ini kami mulai dari nomor urut 3. Baik, kami mohon tetap tenang selama berjalannya tanya jawab ini. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, bisa memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 dengan durasi 2 menit dimulai ketika Ibu berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita bicara energi, tidak terlepas dari batu bara karena kekayaan Sumatera Selatan sangat luar biasa. Calon paslon 01, waktu menjadi Bupati Lahat, saya banyak didatangi oleh masyarakat khususnya dari Lahat yang mengeluhkan tentang bagaimana debu yang tidak teratasi sampai mereka tidak mau membuka pintu karena berdampak juga dengan air, karena masyarakat mengeluhkan pencemaran sumber air di wilayah mereka, air tanahnya yang sangat menghitam, sangat mengganggu pasokan air bersih sehingga berdampak bagi kesehatan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi Anda dalam mewujudkan misi untuk masyarakat yang aman, di mana masyarakat itu harus dilindungi dari semua hal, terutama tentang kesehatannya, tentang PR yang masih juga belum terselesaikan, karena masalah debu itu masih belum terselesaikan dan dampaknya seperti yang saya sampaikan, masyarakat mengeluhkan pencemaran air yang khususnya yang ada di Lahat. Untuk itu, bagaimana seandainya saudara nanti menjadi pemimpin Sumatera Selatan di dalam menyelesaikan masalah ini. Sementara masalah tidak hanya ada di Kabupaten Lahat, namun di 17 kabupaten kota. Terima kasih. Masih ada 16 detik? Cukup? Baik. Kalau begitu kami akan meminta waktu agar berubah menjadi 3 menit. Inilah waktu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari cawagup nomor urut 3. Waktu dimulai sejak Bapak menjawab. Mohon dibantu mikrofon untuk cawagup nomor urut 1. Kami mohon tenang. Tadi kita sudah sepakat untuk tidak memberikan suara atau memberikan yel atau teriakan di saat ada cawagup dari nomor urut berapapun yang sedang memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Baik, kita kembali sepakat ya. Baik, sudah bisa kembali Pak? Terima kasih Ibu Anita 03. Memang sewaktu Ibu Anita jadi Ketua DPR, dia memang turun ke Lahat. Karena banyak sekali memang keluhan debu yang ada di Kabupaten Lahat. Memang ada kurang lebih 48 IUP yang ada di Kabupaten Lahat. Namun sewaktu saya jadi Bupati selama 5 tahun saya sudah berusaha untuk memastikan debu di Kabupaten Lahat itu akan berkurang. Oleh sebab itu waktu itu saya perintahkan kepada DLH untuk membuat mobil penyedot debu dari Kota Lahat sampai ke Morinim, dari Morinim sampai Kota setiap malam, karena mobil pengangkutan batu baranya dulu mulai habis maghrib menjalankan aktivitasnya. Sekarang jam 9 mulai menjalankan aktivitasnya. Oleh sebab itu
seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat saya perintahkan untuk merekrut tenaga di desa-desa untuk sapu jalan dan untuk menyiram jalan yang ada di Kabupaten Lahat dilewati oleh debu-debu. Terus terang saya sebagai pelaku juga, waktu itu mobil yang dilewati desa-desanya oleh pengangkutan batubara supaya memberikan sembako kepada masyarakat setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali dan pengobatan gratis. Dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang dilewati oleh pengangkutan batubara dari Kabupaten Lahat sampai ke simpang Jalan Serpu itu. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat mau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lahat untuk memeriksa kesehatan masyarakat yang dilewati oleh mobil pengangkutan batubara Kabupaten Lahat. Dan kalau saya dipercaya oleh masyarakat untuk mendampingi Pak Herman Deru menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, akan meningkatkan lagi, akan bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain yang debunya banyak, walaupun di Kabupaten Lahat, walaupun di Morenim, untuk membuat penyedot debu supaya debu tidak berkeliaran di itu. Dan mobil angkutan batubara diatur sedemikian rupa supaya masyarakat nyaman dan sumur ataupun di Kabupaten Lahat untuk membuat PDAM untuk kepentingan masyarakat yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sabar sebentar, masih ada satu lagi tanggapan. Durasi 1 menit dari calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih Pak CU. Tidak hanya pada waktu saya menjadi ketua DPR saya turun, saya menjadi calon juga saya turun, dan saya masih mendengar keluhan dari mereka. Tadi belum Bapak sampaikan bagaimana untuk mengatasi pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup menjadi perhatian oleh masyarakat maupun dunia luar. Saya masih ingat pada waktu kepemimpinan Bapak Alex, Sumatera Selatan pernah menjadi tuan rumah pertemuan lingkungan seluruh Asia, sehingga itu membanggakan untuk kita. Namun saat ini pencemaran air yang mereka tidak bisa menikmati. Oleh karena itu, apakah hanya laporan ini, tetapi tolong coba Bapak kembali turun untuk mengecek kebenaran apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Baik. Bertepatan dengan waktu habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu pendukung paslon nomor urut 1, tadi kami beri kesempatan untuk tepuk tangan. Dan sebelum kita beralih selanjutnya ya Bayu, kami kembali mengingatkan, tadi kami dengar ada suara-suara ketika ada cawagup lain yang menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan jawabannya, ada teriakan atau ada respons dari Bapak Ibu yang sekiranya bisa mengganggu fokus dari masing-masing cawagup. Sayang sekali cawagup yang Bapak Ibu dukung tidak bisa menyampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang mendengarkan kita melalui TVRI dan juga RRI. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya untuk tidak memunculkan suara-suara yang mengganggu ya. Kita sepakat ya? Baik. Silakan lanjut Bayu. Kami lanjutkan. Kami mohon kerjasamanya sekali lagi agar para calon wakil gubernur tidak terganggu konsentrasinya. Sekarang masih kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, tapi kali ini akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Durasi memberikan pertanyaan 2 menit dimulai ketika Ibu berbicara. Baik, terima kasih. Untuk Ananda Rizky, calon 02, saya hanya ingin menyampaikan bagaimana seandainya Anda terpilih nanti berencana untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur
antar daerah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Selatan. Mengingat bahwa pembangunan yang tidak merata telah menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal selama bertahun-tahun. Saya turun di daerah Lalan, mereka masih terisolir karena tidak bisa membawa hasil panennya keluar karena tidak adanya konektivitas. Sehingga saya yakin banyak juga daerah seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat dari Paslon 02 di dalam menjembatani untuk permasalahan yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masih banyak juga di tempat lain. Konektivitas itu sangat sekali dipentingkan. Bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran tata kelola itu harus juga diperhatikan. Yang pastinya ini tidak bisa diselesaikan hanya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana Paslon 02 untuk mengatasi ketimpangan baik desa, perkotaan, jangan hanya pembangunan itu hanya di salah satu tempat, namun harus merata. Karena bagaimanapun Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten kota, sehingga permasalahan ekonomi bisa tumbuh dengan baik di seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Cukup? Masih ada sisa waktu, tetapi sudah cukup. Baik, kami tunggu waktunya untuk berubah menjadi 3 menit sebagai waktu untuk menjawab dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Di waktunya dimulai ketika Ibu menjawab. Silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya tadi seru sih ngelihat paslon nomor urut 1 sama 2 saut-sautan. Tapi prinsipnya begini, Ibu Anita, Pak Edi dan saya 5 tahun mengabdi di DPR RI. Dan ketimpangan itu yang saya bingung apakah selama ini semua stakeholder di Provinsi Sumsel kalau melihat tadi mungkin jarang ngobrol atau jarang diskusi untuk bicara kebaikan Sumsel ke depan. Tapi yang pasti betul ada 17 kabupaten kota, oleh karena itu Pak Edi sudah menyampaikan bahwa ke depan akan annually akan ada kegiatan rutin untuk rapat koordinasi dengan kabupaten kota dan provinsi yang rasanya selama ini yang miss dari yang ada di Provinsi Sumsel. Kemudian bagaimana dengan pembangunan yang tidak merata? Sumatera Selatan dulu sangat berjaya. Saya selalu sampaikan bahwa Sumatera Selatan adalah raksasa tidur. Sumber daya pertanian, perikanan, energi, apa yang tidak ada di Sumatera Selatan. Hanya memang harus kita akui, mungkin Ibu Anita dan Pak Ci Ujang lebih memahami tata kelola yang belum maksimal. Oleh karena itu, topografi wilayah, kompetensi wilayah, hasil wilayah tersebut harus dipetakan dengan baik, dan ini butuh kerjasama antara provinsi dan kabupaten kota, membangun dari desa dan menjadikan kota sebagai etalasenya. Dan ini konkret, kenapa? Contoh Banyuasin sektor pertanian hortikultura, Musirawas, lahat dengan migasnya, ini harus melalui kota untuk menjadi penghubungnya. Hub itu ada di kota. Pak Edi Santana sudah membuktikan keberhasilannya membangun kota Palembang menjadikan etalase Sumatera Selatan pada saat itu. Kenapa tidak untuk kedepannya dengan membuat pembangunan dari desa ke kota, insya Allah masyarakat akan merasakan hasil dari daerahnya dimaksimalkan melalui BUMDes, KUD untuk bisa dijual di kota. Karena hari ini memang terjadi permasalahan revitalisasi ekonomi sektor penjualan dari hasil-hasil yang ada di Sumatera Selatan masih jauh panggang dari api, yang insya Allah dengan nanti dipilihnya dan dilantiknya nomor urut 2 kita akan memperbaiki untuk Sumatera Selatan sejahtera ke depan. Terima kasih. Baik, sudah dicukupkan. Kita tunggu waktu menjadi 1 menit. Itulah waktu untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, karena memang tata kelola itu sangat dipentingkan.
tata kelola harus melibatkan semua stakeholder. Baik, saya tambahkan tadi hanya provinsi dan kabupaten kota dan desa, kepentingan pusat itu juga harus penting. Bagaimana kita harus juga minta kepada pusat, APBD di Sumatera Selatan tidak mencukupi untuk membangun apa yang direncanakan oleh Ibu Paslon 2. Karena bagaimanapun keterlibatan dari seorang pemimpin untuk meminta bantuan dari pusat itu sudah pernah dilakukan oleh pemimpin yang terdahulu. Ya, cukup. Nanti ada waktunya yelnya. Baik. Silakan. Baik, saya lanjutkan dengan Bapak Ibu, mohon tenang. Kami lanjutkan dengan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu, mohon tenang Bapak Ibu. Waktu Ibu 2 menit untuk memberikan pertanyaan dan dimulai saat Anda berbicara. Oke, tadi paslon nomor urut 1 agak sedikit fokus ke Kabupaten Lahat. Kebetulan saya putra asli Kabupaten Lahat, keturunan Mbah Semah asli dari yang ada di antara paslon hari ini. Jadi begini, hari ini terkait energi fosil yang dalam tanda kutip batu bara, bagaimana solusinya agar ke depan Bapak sebagai wakil gubernur dari Pak Herman Deru bisa memaksimalkan, karena renewable energy, ada blue energy, ada green energy, energi baru terbarukan, ada energi biru dan energi hijau. Karena hari ini salah satu yang menjadi program prioritas nasional adalah swasembada energi, dan pemerintah pusat yang disampaikan Ibu Anita tadi itu mengedepankan untuk memaksimalkan swasembada dan khususnya energi baru terbarukan, tanpa mengenyampingkan hari ini yang sudah ongoing adalah energi fosil. Jadi bagaimana ke depannya menurut Bapak? Saya beranjak dari karena pengalaman Bapak tadi, bagaimana baiknya konsepnya ke depan untuk mensukseskan program Bapak Prabowo Subianto terkait renewable energy. Terima kasih. Masih ada waktu mau digunakan? Cukup. Cukup, baik. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Di dalam energi terbarukan di Kabupaten Lahat sudah menjalankan itu. Ada Grand Listrik dari PLTA yang sudah ada di Kabupaten Lahat, Grand PLTA di Kota Agung, dan ini di Kota Pagaralam sudah 100% menjalani Grand itu. Oleh sebab itu, hidro ini harus kita jalankan sesuai dengan visi misi dengan Pak Presiden kita supaya mengurangi emisi di seluruh Republik Indonesia ini. Yang disebut kadang-kadang rumah kaca. Yang rumah kaca itu akhirnya dengan adanya PLTU, dengan adanya pabrik-pabrik, akhirnya banyak sekali pemanasan global ini, akhirnya rumah kaca itu semakin pemanasan di khususnya Sumatera Selatan semakin panas. Oleh sebab itu sepakat kami mengurangi emisi masuk kendaraan, apalagi PLTU yang ada ini. Energi terbarukan dari fosil ini memang harus dikurangi supaya Republik Indonesia ini menjadi lebih baik dari yang kita adakan. Contohnya, satu, mendorong
partisipasi masyarakat melalui kampanye kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. B. Kolaborasi dengan sektor swasta akan difasilitasi melalui kemitraan publik swasta untuk membangun proyek energi terbarukan. C. Forum dialog rutin akan diadakan untuk mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan mereka. Itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 40 detik lagi, Pak, mau digunakan? Cukup. Baik, cukup. Cukup, belum waktunya untuk memberikan tepuk tangan, Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bapak, saya ingin menanyakan, tadi Bapak menyebut hydroenergy, saya sepakat. Tapi yang saya ketahui, Sumatera Selatan itu punya potensi panas bumi yang juga ada di wilayah Bapak dan tetangga Bapak. Dan yang sampai sekarang ini baru 16% termaksimalkan dari 918 megawatt yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Saya ingin tahu bagaimana konsep Bapak ke depan terkait energi baru terbarukan untuk menjangkau seluruh 17 kabupaten kota, bukan hanya Lahat, Pak. Ada 17 kabupaten kota yang harus terpenuhi selain hydro. Hydro hari ini kita sepakati, tapi bagaimana untuk geotermal tanpa mengenyampingkan ekosistem lingkungan. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua Cawagup. Cukup tepuk tangan saja, karena Cawagup nomor urut 2 masih akan memberikan pertanyaan untuk Cawagup nomor urut 3. Waktunya 2 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih Ibu Anita. Saya tadi juga ingin menggali lebih dalam terkait isu yang terakhir Ibu sampaikan, bahwa ada potensi anggaran 20% pendidikan, 10% untuk kesehatan. Pertanyaan saya, ini selama 5 tahun ini, itu peruntukannya berdasarkan pengalaman dan temuan lapangan ya Ibu, kemana? Karena masih banyak anak yang putus sekolah, infrastruktur pendidikan yang jauh dari kata memadai, apalagi kesehatan baik tingkat puskesmas ataupun posyandu yang cenderung tidak aktif lagi di desa-desa. Jadi boleh tolong dibantu dijelaskan kepada kami terkait porsi 20% anggaran pendidikan dan 10% yang ada di kesehatan hari ini, apakah visible untuk diperbaiki ke depannya untuk Sumatera Selatan. Mungkin itu saja, terima kasih, waktunya masih banyak, cukup, terima kasih. Baik, cukup, terima kasih. Cawagup nomor urut 2, kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari Cawagup nomor urut 2. Waktunya 3 menit, dimulai dari Ibu berbicara. Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara pendidikan, kesehatan itu adalah hak dasar, di mana mandatory spending untuk kesehatan dan pendidikan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya sebagai Ketua DPR tadi ditanyakan bagaimana selama 5 tahun. Memang 5 tahun ini kami menganggarkan anggaran untuk pendidikan yang disebut dengan namanya program sekolah gratis atau program sekolah berkeadilan. Namun keadilan ternyata belum. Saya juga mendengar seperti itu. Karena apa? Banyaknya pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah. Karena pemerintah sendiri tidak konsekuen di dalam memberikan bantuan. Tahun 2021 saya sampaikan tadi, hanya 5 bulan diberikan. 2022 hanya 6 bulan. 2023 memang penuh diberikan. Oleh karena itu kadang-kadang kita berpikir, sekolah-sekolah akhirnya mencari pungutan sendiri karena siapan untuk pelaksanaan pendidikan. Ini adalah PR ke depan untuk 5 tahun ke depan. Begitu juga berobat gratis. Kita sebut UHC Sumatera Selatan.
Namun UHC Sumatera Selatan itu hanya diperuntukkan oleh masyarakat yang sudah terdaftar. Padahal kalau kita melihat data yang belum terdaftar itu banyak sekali. Sehingga memang kembali lagi kepada tata kelola. Tata kelola bagaimana kita memberdayakan semua stakeholder. Kita berharap bahwa data yang paling penting, data untuk orang miskin itu menjadi sumber data untuk bantuan semuanya. Data yang diperlukan baik data untuk bantuan langsung tunai dari pusat maupun data untuk berobat gratis. Sehingga ini memang perlu PR kita bersama bahwa pendataan masyarakat yang kurang mampu khususnya itu harus terus menerus, tidak hanya itu saja yang dibayarkan. Karena kalau yang dibayarkan hanya data yang ada dan kita mengatakan itu UHC, itu betul. Tetapi ternyata UHC itu belum melingkupi semua masyarakat yang ingin berobat. Dan kita temukan banyak masyarakat yang tidak bisa berobat, banyak masyarakat yang tidak bersekolah, banyak masyarakat yang putus sekolah karena tidak mempunyai anggaran untuk pembiayaan. Inilah tugas pemerintah, seperti saya sampaikan, ada Perda 2010 tetapi tidak difungsikan. Terima kasih. Baik, masih mau digunakan? Mohon tenang Bapak Ibu, belum waktunya untuk memberikan tanggapan. Waktunya Cawagup nomor 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari Cawagup nomor urut 3 terlebih dahulu. Waktunya 1 menit, kami minta untuk indikator waktu ditunjukkan 1 menit, dimulai dari saat Ibu berbicara. Terima kasih Ibu Anita. Tadi Ibu Anita menegaskan masalah pungli. Saya sarankan terkait pungli Ibu Anita 27 November nanti pilih Pak Edi Santana. Kenapa? Karena Pak Edi Santana satu-satunya pasangan calon yang mampu dan ingin menghapuskan pungli di Sumatera Selatan. Dan kami siap mundur apabila pungli tersebut tidak dapat dituntaskan dalam waktu yang sudah disampaikan. Kemudian intinya memang kita sepakat. Ibu Anita dan saya juga sudah menemukan banyak hal di lapangan. Oleh karena itu terkait pendidikan dan kesehatan yang masih banyak masih jauh panggang dari api tadi, lebih baik kita perbaiki bersama pasangan nomor urut 2 Edi Santana dan Rizky Aprilia, tambahan penghasilan pegawai plus bagi nakes untuk kedepannya agar maksimal di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk memberikan tepuk tangan kepada Cawagup nomor urut 2 dan Cawagup nomor urut 3. Baik. Ya, cukup. Kami lanjutkan tanya jawab ini. Ya. Cukup. Terima kasih ya, banyak. Bapak Ibu ya. Sekarang giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Di Provinsi Sumatera Selatan banyak sekali perkebunan. Perkebunan yang ada di mana. Masyarakat kita yang ekstransmigrasi banyak permasalahan dengan perkebunan-perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik agraria untuk memastikan keadilan dan transparansi? Itu saja Pak? Udah, cukup. Oh. Waktunya saya minta untuk segera berubah agar menjadi 3 menit waktu untuk menjawab bagi calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu sudah set up, dimulai ketika Ibu bicara. Terima kasih. Saya senang loh Pak, Bapak nanya itu. Karena kebetulan pengalaman saya di Komisi 4, saya yang memperjuangkan agar konflik antara masyarakat dengan perkebunan, dengan juga beberapa perusahaan ini harus segera diselesaikan. Kalau ditanya bagaimana cara menyelesaikannya, apabila
dilantik Januari 2025, pasangan era baru akan mempelopori kebijakan satu peta yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk disukseskan di Sumatera Selatan. Data lahan, data kawasan lindung, data konservasi, masyarakat petani dalam hutan, masyarakat sekitar tambang, masyarakat di sekitar perkebunan. Dengan hari ini Pak Prabowo sudah mengarahkan kepada menteri-menterinya untuk menyelesaikan data lahan, ATR, BPN, lingkungan hidup, kehutanan. That's the only solution. Karena hari ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah menelurkan bagaimana RT RW, lahan, perkebunan dan lain-lain, ini harus tersinkronisasi. Tadi Bu Anita juga menyampaikan pusat, provinsi, daerah harus harmonis dalam peraturan perundang-undangan. Karena apa? Hari ini saya bersemangat untuk mempelopori, Pak Edi juga bersemangat untuk mempelopori tuntasnya kebijakan satu peta, dan saya pastikan insya Allah apabila kedepannya kebijakan satu peta ini bisa diselesaikan dan dimulai dari Sumatera Selatan, tidak akan ada lagi konflik vertikal dan juga horizontal yang ada di Sumatera Selatan terkait lahan. Karena Pak Ciujang, saya berapa kali selama saya di DPR RI turun ke lapangan, memang ada ketidakpastian oleh investor juga dikarenakan surat menyurat dan juga bentuk batas tapal batas yang tidak pernah sama dari masing-masing pihak. Oleh karena itu mari bersama-sama kita tuntaskan bersama dengan hanya memilih calon gubernur nomor urut 2. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 30 detik. Cukup? Terima kasih. Baik, kami mohon waktunya berubah untuk 1 menit adalah waktu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktunya kami persilahkan. Sangat sepakat dengan adanya mendorong, memediasi, membuat forum kepada masyarakat di tempat-tempat yang bersengketa untuk memediasi termasuk perkebunan masyarakatnya, supaya masyarakat kita mempertahankan haknya untuk bisa berkebun, untuk bisa bertani. Karena kalau kita menjadi pejabat memediasi masyarakat kita turun sampai ke lapangan dan bisa menyelesaikan sengketa itu, alhamdulillah masyarakat kita akan nyaman, tentram, dan kita akan dihargai. Sepakat, terima kasih. Baik, waktunya masih ada 20 detik, cukup? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk 2 calon wakil gubernur di sesi ini. Ya, singkat saja memberikan semangatnya. Sekarang bagian terakhir dari tanya jawab antara calon wakil gubernur adalah calon wakil gubernur nomor urut 1 masih akan memberikan pertanyaan dengan durasi 2 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Ketika Bapak mulai bertanya, waktu akan berjalan. Silakan. Nomor urut 03, Ibu Anita. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas supaya sampai ke masyarakat. Masyarakat menikmati dan merasakan. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan cukup dan tepat sasaran? Itu saja Pak? Cukup. Cukup, baik. Waktu saya minta segera berubah 3 menit. Waktu hitung mundur untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti di awal saya sampaikan bahwa pemerataan untuk semua sektor harus sampai ke pedesaan. Apalagi pelayanan, di mana tadi ditanyakan bagaimana tepat sasaran dengan anggaran yang ada. Yang saya sampaikan adalah kita harus melakukan perencanaan yang baik, perencanaan untuk menata, melihat seberapa yang akan kita lakukan. Karena proyeksi anggaran itu harus juga
diproyeksikan sesuai kemampuan yang kita punya. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada pemerataan di dalam sektor pendidikan maupun kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ci Ujang. Untuk melakukan itu, seperti yang saya sampaikan, infrastruktur dan fasilitas itu juga harus membangun fasilitas baru fokus daerah terpencil yang mempunyai akses terbatas. Peningkatan kualitas juga harus kita lakukan dengan memberikan perhatian kepada para medis. Begitu juga dan guru-guru tentunya, begitu juga aksesibilitas yang merata, yaitu pengembangan platform digital, karena dengan digitalisasi kita bisa memotong panjangnya birokrasi dan kita bisa melihat transparansi dan akuntabilitas seberapa jauh kita akan melakukan. Dan yang penting juga kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat, itu memang sesuai dengan anggaran yang kita punya. Karena dengan begitu semua akan tertata dengan baik. Anggaran yang kita miliki untuk Provinsi Sumatera Selatan sebetulnya cukup, Pak Ci Ujang. Namun proyeksi dan bagaimana akuntabilitas transparansi itu yang harus kita pentingkan. Sampai ke desa-desa pelosok itu juga akan tercukupi. Sehingga kita sebagai pengelola ataupun pemimpin di provinsi kita harus mempunyai itu. Dengan mengajak semua sektor, baik swasta, karena swasta itu juga harus dilibatkan. Tidak hanya swasta, tata kelola, kembali tata kelola, itu juga harus kita kedepankan. Dengan tata kelola yang baik, proyeksi yang baik, transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggaran juga harus kita optimalkan untuk pendidikan dan kesehatan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Cukup, Ibu? Cukup. Ya, masih tersisa 20 detik tetapi sudah dicukupkan. Kami mohon waktunya berubah menjadi 1 menit. Waktu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memberikan respon dari jawaban cawagup nomor urut 3. Silakan. Saya menambahkan saja supaya kita kalau sudah jadi wakil gubernur Sumatera Selatan supaya memonitoring, mengevaluasi apa kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur supaya memang sampai ke masyarakat. Kesehatan, berobat, gratis yang dicanangkan oleh Pak Gubernur kita supaya masyarakat merasakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan adanya berobat gratis, sekolah gratis, dan kita memonitoring dan mengevaluasi penggunaan anggaran dengan langkah-langkah ini. Kami berharap alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan lebih dampak positif bagi masyarakat kita. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, kita akhiri segmen ketiga debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Kami akan kembali sesaat lagi dengan segmen terakhir. Di segmen terakhir, masing-masing paslon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup untuk meyakinkan Anda untuk memilih mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami di debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024.
Sibuknya doi. Lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Nah iya, mana caranya ngeceknya? Aku juga nak ngecek. Mudahlah itu, kau buka by websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masuk nik sesuai KTP, kau masuki nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November, aku bakal balik kok sayang. Coba cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Karena aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Sitiadi, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, ingin mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Mari bersama jaga kondusivitas, ketertiban TPS, dan lingkungan kita. Demi terwujudnya pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Karena dengan perbedaan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Ayo, gunakan hak pilihmu di pemilihan serentak 27 November 2024. Semua orang memiliki hak suara yang sama. Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama, karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Ya, masih dalam debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang telah dan masih menyaksikan siaran langsung melalui TVRI Sumatera Selatan ataupun
melalui live streaming di Instagram dan YouTube KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan memulai segmen keempat atau segmen pamungkas yang paling ditunggu karena masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement dengan masing-masing waktu 4 menit. Untuk itu kami persilahkan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menempati podium masing-masing. Kami persilahkan untuk kembali menempati podium masing-masing. Paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3. Betul, bersama dengan calon gubernur masing-masing kami persilahkan. Closing statement ini bisa berupa penegasan, pernyataan terakhir. Cukup Bapak Ibu, belum waktunya untuk memberikan yel maupun dukungan. Sabar. Kami ulangi kembali, closing statement ini merupakan atau bisa berupa penegasan pernyataan terakhir untuk meyakinkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Untuk segmen ini kami akan mulai dari nomor urut 2, paslon nomor urut 2, selanjutnya paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Perhitungan waktu akan dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Baik, untuk paslon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dan Ibu Dr. Rizky Aprilia SHMH, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 4 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Edi Santana bersama saya Rizky Aprilia bersama rakyat untuk Sumatera Selatan yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Saya yakin dari tadi mungkin sudah dilihat paslon 1, paslon 3 semua bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh paslon 2. Oleh karena itu jangan ragu lagi untuk menatap Sumatera Selatan yang baru, semangat baru, harapan baru, pemimpin baru. Hari ini kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dukungan seluruh masyarakat Sumatera Selatan, era baru tidak akan pernah terwujud. Kami memang, saya mohon maaf saya harus sampaikan, saya dengan Bapak Edi Santana Putra memang menolak politik uang dalam proses pemilu kada 2024 dan seterusnya. Karena apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi tolong berikan kami amanah untuk menjadi beban, bukan untuk memikirkan bagaimana caranya mengembalikan modal 5 tahun ke depan. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, jadilah pemilih cerdas, jangan merugi 5 tahun ke depan dan juga untuk seterusnya. Sinyal demokrasi hari ini sudah menyala. Bersama saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk menggunakan mata hati, memilih pemimpin baru. Bersama kita wujudkan era baru Sumatera Selatan yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Izinkan saya untuk berpantun. Jangan pikirkan masa lalu. Yang harus dipikir kerja terpadu. Jangan mau seperti dulu, bersama kita pilih era baru. Oleh karena itu saya dengan Bapak Haji Edi Santana Putra mengajak paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 3. Pertandingan sudah dimulai. Hari ini kita bersaing, tapi akan ada saatnya kita bersanding. Itu salam sayang saya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang kami cintai, dan mohon datang ke TPS, jangan biarkan kecurangan terjadi 27 November 2024. Peace, love, and God bless us all. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1 menit lagi, masih mau digunakan Bu? Masih ada waktu 1 menit lagi? Cukup, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Baik, cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Baik, kita berikan kesempatan kepada
paslon lain, paslon nomor urut 1, Bapak Haji Hermanderu dan Bapak Haji Cik Ujang untuk menyampaikan closing statement, waktunya sama 4 menit dan dimulai saat Bapak bicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para kandidat, panelis, moderator, dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang saya cintai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Haji Hermanderu dan Haji Cik Ujang, untuk menyampaikan visi misi serta program yang kami yakini akan membawa Provinsi Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Malam ini kami berdiri di sini bukan hanya untuk mengutarakan janji, tapi juga untuk menyampaikan komitmen dan ketulusan kami dalam melayani seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Hadirin yang kami banggakan, kami menawarkan program-program yang konkret dan berkelanjutan, mulai dari pendidikan gratis, yang keadilan, mewujudkan pelabuhan Samudra Tanjung Carat, hingga layanan kesehatan Sumsel Berkat Plus. Berobat dengan KTP Plus, semua ini bukan sekedar janji, tetapi merupakan wujud komitmen kami untuk membangun Sumatera Selatan yang terus maju untuk semua. Kami juga ingin memastikan bahwa seluruh proses pemilu kada ini berjalan dengan jujur, adil, bersih, dan tanpa tekanan. Suara yang bebas dari intimidasi atau paksaan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya akan membacakan 2 bait pantun. Kebelitang mencari kain, nyala, membawa gula ke benakan. Malang melintang mencari pemimpin, HDCU itu yang paling tepat. Ada satu lagi. Kalau pergi ke Selangis, pakai kaos ke pelaju. Kalau pergi ke TPS, coblos HDCU nomor 1. Coblos HDCU nomor 1. Coblos HDCU nomor 1. Memborong durian di Tanjung Siri. Cukup sekian, terima kasih. Salam kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 40 detik lagi Bapak, mau digunakan? Masih ada 40 detik lagi? Mau digunakan? Masih ada 40 detik lagi? 30 detik lagi? Mau digunakan? Cukup? Cukup? Baik. Cukup, baik. Pendukung paslon nomor urut 1 kami mohon tenang. Paslon nomor urut 1 kami mohon tenang. Pendukung paslon nomor urut 3 juga kami mohon tenang. Tadi ada beberapa suara yang kami dengar. Sayang sekali tadi ada sisa waktu 40 detik ketika kami memberikan kesempatan tidak bisa didengar oleh paslon yang Anda dukung. Sayang sekali padahal itu bisa menjadi kesempatan untuk meyakinkan kembali masyarakat Sumatera Selatan untuk memilih paslon yang Bapak Ibu dukung. Sekali kembali ingatkan ini adalah kesempatan terakhir kita 4 menit untuk kita berikan kepada paslon nomor urut 3. Saya mohon hening untuk 4 menit ke depan kita dengarkan bersama closing statement oleh paslon nomor urut 3 Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya dan Ibu Dr. Haja R.A. Anita Nuringhati SHMH untuk menyampaikan closing statement, waktunya 4 menit dan dimulai saat Ibu berbicara. Silakan. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama saya pada malam hari ini, diizinkan untuk menyampaikan
visi misi dari Mata Hati. Malam ini kami berdiri di sini dengan membawa harapan dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan, para pedagang, buruh lepas yang bekerja keras setiap hari, petani yang setia merawat tanah, hingga anak muda yang memiliki mimpi besar di masa depan. Kami hadir untuk menyampaikan komitmen bagi kesejahteraan kita bersama. Kami pasangan Mawardi Yahya R.A. Anita Nuringhati, nomor urut 3, dan saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, serta pernah menjadi seorang pemimpin, hadir dengan komitmen untuk menjadikan Sumatera Selatan bangkit dan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Kita merindukan Sumatera Selatan yang gegap gempita, menjadi kebanggaan bagi kita semua. Palembang sebagai pintu gerbang Sumatera Selatan harus tampil kembali di level nasional maupun internasional. Untuk itu, dari hati kami yang paling dalam, berikan kami kesempatan dan dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya untuk kami bisa memimpin Provinsi Sumatera Selatan yang sejahtera dan menjadi provinsi terdepan dengan segala kekayaan alam dan sumber daya manusianya. Bersama kita bangun Sumatera Selatan yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih makmur untuk generasi yang akan datang. Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan pada tanggal 27 November nanti untuk datang ke TPS bersama keluarga menggunakan hak suara dengan bijak. Pilih nomor 3, Mawardi Yahya R.A. Anita Nuringhati, untuk Sumsel bangkit bersama menuju masyarakat sejahtera. Makan empek-empek karo cuko, rame-rame karo konco, milih sing jujur lah setia, ojo lali pilih nomor. Ayo dulur-dulurku kabeh yang ada di Sumatera Selatan, coblos nomor 3, Mawardi Yahya R.A. Anita Nuringhati. Menang, menang, menang untuk Sumatera Selatan yang lebih baik lagi, menjadi provinsi yang terdepan, menjadi provinsi menjadi kebanggaan semua masyarakat, dan tentunya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawardi Yahya R.A. Anita Nuringhati, Mata Hati. Coblos nomor. Coblos nomor. Coblos nomor. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Dan sekaligus kita berikan kesempatan para pendukung untuk memberikan sambutan yang meriah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Mana? Saya beri kesempatan, semangatnya silakan. Kami persilakan untuk memberikan yel yang terbaiknya untuk para paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 1, 2, dan 3. Iya. Baik. Sementara kami persilakan kepada para paslon untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan semoga Christian sambil Bapak, kita Ibu, dengarkan terus ini. Bapak Ibu, Bayu, tampaknya kita harus meminta Bapak Ibu untuk tetap euforia silakan, tapi tidak berdiri di atas kursi, kami mohon. Kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban masing-masing. Tetap menjaga tata tertib. Ya. Kita tunjukkan kepada siapapun yang menonton kita saat ini bahwa pesta demokrasi di Sumatera Selatan berlangsung begitu meriah ya Bayu ya. Setuju. Tapi tetap kondusif. Betul.
ada tuntunan juga yang harus sama-sama kita berikan kepada semua yang menyaksikan dan mendengarkan kita. Silakan duduk kembali, ada beberapa tahapan lagi sebelum kita mengakhiri seluruh acara ini. Christian, semoga apa yang tadi sudah disampaikan di dalam debat publik pada malam hari ini bisa memantapkan hati masyarakat di seluruh provinsi Sumatera Selatan untuk bisa memilih pasangan calon mana nanti yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Amin, itu harapan kita semua. Dan akhirnya demikian saya Bayu Sutiono dan Christian Gritz telah memoderasi debat publik pada malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan kembali acara kepada rekan Ari dan Enda. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin dan seluruh pemirsa yang telah hadir di acara Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Akhir kata saya Ari Irwansyah. Saya Enda Ocan pamit undur. Mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengundang untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan ketiga pasangan calon untuk merapat dan kami mengundang juga untuk naik ke atas panggung. Forkominda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua, anggota beserta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Bawaslu untuk berfoto bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.